Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, hidup seorang kiai yang dikenal dengan nama Kiai Subi. Sosoknya begitu dihormati oleh penduduk desa karena kealiman, ketegasan, dan kecerdasannya yang luar biasa. Tidak hanya itu, Kiai Subi juga terkenal sebagai figur yang sangat berkomitmen dan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin spiritual. Beliau adalah cahaya bagi masyarakat desa, tempat mereka mencari petunjuk dan hikmah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sejak muda, Kiai Subi menunjukkan bakat luar biasa dalam menuntut ilmu agama. Dididik di pesantren-pesantren ternama, beliau tumbuh menjadi seorang ulama yang memiliki pemahaman mendalam tentang Al-Quran, hadits, serta ilmu-ilmu keislaman lainnya. Namun, yang membuat Kiai Subi berbeda adalah kemampuannya mengaplikasikan ajaran agama dalam konteks kehidupan nyata. Bagi beliau, agama bukan hanya tentang ritual, tetapi juga bagaimana menciptakan kehidupan yang penuh keberkahan dan keadilan. Kiai Subi memiliki karakter yang tegas, tetapi penuh kasih. Ketegasannya tercermin dalam cara beliau menegakkan disiplin di pesantren kecil yang didirikannya di desa itu. Santri-santrinya diajarkan untuk menjadi individu yang bertanggung jawab, jujur, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai Islam. Namun, di balik ketegasannya, tersimpan kasih sayang yang dalam terhadap semua orang, baik itu santri, warga desa, maupun orang-orang yang datang meminta bimbingan darinya. Selain menjadi seorang pendidik, Kiai Subi juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang cerdas. Beliau mampu membaca situasi dan kebutuhan masyarakatnya dengan tepat. Di setiap pengajian atau pertemuan desa, Kiai Subi kerap memberikan nasihat yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga relevan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Beliau sering mengatakan bahwa ilmu agama dan ilmu dunia harus berjalan beriringan untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Salah satu hal yang menonjol dari Kiai Subi adalah kekagumannya terhadap tokoh-tokoh pahlawan nasional. Di antara tokoh yang paling dikaguminya adalah Pangeran Diponegoro dan Buya Hamka. Dari Pangeran Diponegoro, Kiai Subi belajar tentang keberanian dan perjuangan tanpa henti melawan ketidakadilan. Sedangkan dari Buya Hamka, beliau mengagumi keilmuan, kesederhanaan, dan keberanian dalam menyuarakan kebenaran. Pangeran Diponegoro, dalam pandangan Kiai Subi, bukan hanya seorang pejuang fisik, tetapi juga seorang ulama yang berjuang atas dasar iman dan keadilan. Kiai Subi sering menceritakan kisah perjuangan Pangeran Diponegoro kepada santri-santrinya, menggambarkannya sebagai teladan bagaimana seorang muslim harus memiliki keberanian dan keyakinan kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Sementara itu, Buya Hamka adalah sosok yang menginspirasi Kiai Subi dalam bidang keilmuan dan dakwah. Kiai Subi sering mengutip karya-karya Buya Hamka dalam ceramahnya. Baginya, Buya Hamka adalah contoh nyata bagaimana seorang muslim bisa menjadi intelektual yang mendunia tanpa kehilangan identitas keislamannya.
Kita harus belajar dari Buya Hamka, kata Kiai Subi suatu ketika kepada murid-muridnya. Beliau adalah simbol ulama yang teguh, cerdas, dan rendah hati. Di pesantrennya, Kiai Subi bahkan memiliki perpustakaan kecil yang dipenuhi oleh buku-buku agama, sejarah, dan karya-karya Buya Hamka. Beliau percaya bahwa membaca adalah jendela ilmu, dan santri-santrinya harus dibiasakan dengan kebiasaan ini. Ilmu tanpa akhlak adalah sia-sia, ujar Kiai Subi, mengingatkan pentingnya menyeimbangkan antara pengetahuan dan moralitas. Kiai Subi juga dikenal sebagai sosok yang sangat amanah. Segala hal yang dipercayakan kepadanya, baik itu tugas sebagai pengasuh pesantren, pengelola zakat, maupun mediator dalam konflik masyarakat, selalu dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Karena sifat ini, beliau sering dimintai tolong untuk menjadi penengah dalam perselisihan antar warga. Di balik sifatnya yang tegas dan berwibawa, Kiai Subi adalah seorang yang sangat sederhana. Beliau tinggal di sebuah rumah kecil di dekat masjid desa, bersama istri dan anak-anaknya. Kesederhanaan ini menjadi teladan nyata bagi masyarakat bahwa seorang pemimpin tidak harus hidup mewah, tetapi harus dekat dengan umatnya. Setiap pagi, setelah salat subuh berjamaah, Kiai Subi biasanya meluangkan waktu untuk berkeliling desa. Ia menyapa warga, menanyakan kabar mereka, dan memberikan motivasi untuk tetap semangat menjalani hidup. Hidup ini penuh ujian, katanya suatu kali kepada seorang petani yang mengeluh tentang hasil panennya yang buruk. Tapi, dengan sabar dan doa, Allah pasti memberikan jalan keluar. Kiai Subi tidak hanya dikenal oleh warga desa saja, tetapi juga oleh tokoh-tokoh agama dan pemimpin masyarakat di daerah sekitar. Banyak yang datang untuk meminta nasihat atau sekadar berbincang tentang isu-isu yang sedang berkembang. Dalam setiap pertemuan, Kiai Subi selalu menunjukkan kebijaksanaan yang membuat siapapun merasa terinspirasi. Komitmen Kiai Subi terhadap nilai-nilai Islam tercermin dalam caranya membangun hubungan dengan masyarakat. Beliau tidak pernah memaksakan kehendaknya, tetapi selalu mengedepankan dialog dan pendekatan yang penuh hikmah. Hal ini membuat ajaran-ajarannya mudah diterima dan diikuti oleh siapa saja yang mendengarnya. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, Kiai Subi tetap aktif menjalankan tugas-tugasnya. Beliau sering berkata bahwa selama tubuhnya masih kuat, ia akan terus berjuang untuk agama dan masyarakat. Baginya, hidup adalah kesempatan untuk memberikan manfaat kepada sesama. Melalui teladan hidupnya, Kiai Subi telah menginspirasi generasi muda untuk terus belajar, berjuang, dan menjaga nilai-nilai keislaman. Beliau adalah sosok yang tidak hanya dicintai, tetapi juga dirindukan oleh masyarakat desa. Kisah hidupnya adalah cerminan bagaimana seorang pemimpin sejati mampu menjadi pelita bagi umatnya. Kiai Subi, di balik kesederhanaan dan sifatnya yang rendah hati, ternyata memiliki pemahaman mendalam tentang politik. Beliau selalu menegaskan bahwa politik adalah alat untuk mencapai kemaslahatan umat,
bukan sarana untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Dalam setiap kesempatan, beliau sering mengingatkan masyarakat bahwa seorang Muslim tidak boleh apatis terhadap politik, tetapi harus memahaminya dengan baik agar dapat mengarahkan bangsa ke jalan yang benar. Sebagai seorang ulama yang cerdas, Kiai Subi mempelajari politik dari perspektif agama dan sejarah. Baginya, politik yang benar adalah yang berlandaskan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Beliau sering mengutip kisah kepemimpinan Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai contoh bagaimana seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan umat di atas segalanya. Pemimpin itu adalah pelayan rakyat, ujar Kiai Subi dalam sebuah pengajian. Bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kiai Subi sering mengkritik keras praktik politik yang tidak jujur dan penuh intrik. Baginya, politik seperti itu hanya akan merusak tatanan masyarakat dan menimbulkan ketidakadilan. Namun, kritiknya selalu disampaikan dengan bijak, tanpa menciptakan permusuhan. Beliau percaya bahwa perubahan harus dimulai dari kesadaran individu dan pendidikan, bukan dengan kekerasan atau provokasi. Meski tidak terjun langsung dalam dunia politik praktis, pengaruh Kiai Subi di ranah politik cukup besar. Banyak tokoh politik, baik di tingkat lokal maupun nasional, datang kepadanya untuk meminta nasihat. Dalam setiap pertemuan, Kiai Subi selalu mengingatkan mereka tentang tanggung jawab besar yang mereka emban sebagai pemimpin. Kekuasaan itu amanah, katanya tegas. Dan setiap amanah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di masa-masa tertentu, Kiai Subi bahkan terlibat dalam upaya mediasi konflik politik di tingkat daerah. Dengan kebijaksanaan dan kepribadiannya yang karismatik, beliau mampu menyatukan pihak-pihak yang berseteru dan mengembalikan fokus mereka pada kepentingan masyarakat. Dalam pandangan Kiai Subi, perpecahan politik adalah hal yang sangat merugikan, baik bagi umat Islam maupun bangsa secara keseluruhan. Bagi Kiai Subi, politik yang ideal adalah politik yang berdasarkan nilai-nilai moral dan agama. Beliau sering mencontohkan tokoh-tokoh seperti Pangeran Diponegoro yang berjuang demi keadilan dan kemerdekaan, bukan demi ambisi pribadi. Jika seorang pemimpin memiliki akhlak yang baik, maka rakyatnya akan hidup dalam kedamaian, ujar Kiai Subi. Namun, jika politik dipenuhi dengan tipu daya, maka kerusakanlah yang akan terjadi. Kiai Subi juga memahami bahwa masyarakat harus diberdayakan agar tidak mudah dimanipulasi oleh kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, beliau aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas. Dalam setiap pengajian, beliau selalu menyisipkan pesan agar umat Islam tidak tergiur oleh janji-janji manis yang tidak realistis. Lihatlah siapa yang bekerja dengan hati, bukan siapa yang pandai berbicara, nasihatnya. Meskipun pandangan politik Kiai Subi sangat progresif, beliau tidak pernah memaksakan pandangannya kepada orang lain. Sebaliknya, beliau mendorong masyarakat untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang.
Kita harus berpolitik dengan akal sehat, bukan dengan emosi, tegasnya. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa agar Allah memberi kita pemimpin yang baik. Kiai Subi juga sering mengingatkan para pemimpin lokal di desanya agar tidak terjebak dalam godaan kekuasaan. Beliau bahkan pernah berkata kepada seorang kepala desa yang baru terpilih, jabatan itu ujian, bukan anugerah. Gunakanlah untuk melayani, bukan untuk memperkaya diri. Kata-kata itu begitu membekas sehingga kepala desa tersebut sering meminta arahan dari Kiai Subi dalam menjalankan tugasnya. Dalam pandangan Kiai Subi, politik yang buruk sering kali disebabkan oleh hilangnya rasa takut kepada Allah. Oleh karena itu, beliau selalu menekankan pentingnya memperkuat iman dan takwa bagi siapa saja yang terjun ke dunia politik. Jika seseorang takut kepada Allah, maka dia tidak akan berani berbuat zalim, ujar Kiai Subi. Karena dia tahu, setiap perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban. Selain berfokus pada politik dalam negeri, Kiai Subi juga sering mengikuti perkembangan politik global. Beliau prihatin melihat ketidakadilan yang terjadi di berbagai belahan dunia, terutama terhadap umat Islam. Dalam ceramah-ceramahnya, beliau mendorong umat untuk peduli terhadap saudara-saudara seiman yang tertindas, baik melalui doa maupun tindakan nyata. Meski demikian, Kiai Subi tidak pernah membiarkan kritik atau kekhawatirannya membuatnya kehilangan harapan. Baginya, politik yang bersih dan bermoral masih bisa diwujudkan jika semua pihak, baik pemimpin maupun rakyat, mau bekerja sama dan berpegang teguh pada nilai-nilai agama. Selama kita masih beriman, harapan itu selalu ada, katanya. Kiai Subi juga sering menegaskan bahwa perubahan besar dimulai dari hal-hal kecil. Beliau mendorong masyarakat untuk membangun lingkungan yang harmonis dan saling mendukung, karena itulah fondasi dari politik yang sehat. Jika kita bisa menjaga hubungan baik di tingkat keluarga dan masyarakat, maka kita juga bisa menjaga keutuhan bangsa, jelasnya. Hingga akhir hayatnya, Kiai Subi tetap menjadi sosok yang dihormati dan diandalkan oleh masyarakat. Keberaniannya menyuarakan kebenaran dan kebijaksanaannya dalam memahami politik membuatnya menjadi panutan bagi banyak orang. Kiai Subi adalah bukti nyata bahwa politik bisa menjadi jalan untuk kebaikan jika dijalankan dengan niat yang tulus dan cara yang benar.